Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Maulana. Saya dari kelompok 8. Saya ingin menjelaskan tentang yang pertama, definisi tabungan. Ada hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Jika tingkat konsumsi tinggi, maka tingkat tabungan akan rendah. Rendahnya tabungan yang berfungsi sebagai sumber utama lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman yang disalurkan kepada pelanggan. Ini juga akan mempersulit investasi untuk mendapatkan pinjaman untuk diinvestasikan. Menurut UU nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut pasal 1 angka 21 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Perbankan syariah secara singkat memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Nasabah pada akad mudharabah bisa memperoleh bagi hasil atau nisbah, sedangkan akad wadiah tidak memperoleh bagi hasil, hanya mendapatkan bonus sukarela dari pihak bank. Pada akad mudharabah, nasabah berperan sebagai sahibul mal atau pemilik modal, sedangkan pada wadiah berperan sebagai muwardi atau penitip uang atau barang. Teori Keynes menyatakan bahwa tabungan merupakan fungsi dari pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, akan semakin tinggi pula tabungan yang dilakukan oleh sektor rumah tangga. Hubungan tabungan dengan pendapatan dalam fungsi pendapatan absolut. Keynesian menyatakan bahwa tabungan erat dengan pendapatan absolut. Pendapatan absolut ini didefinisikan pendapatan nasional yang terjadi atau current income. Pendapatan itu sendiri dapat berupa produk domestik bruto atau PDB. Jika pendapatannya berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluarannya untuk mempertahankan konsumsi yang tinggi disebut yang mengurangi besaran tabungannya. Apabila pendapatan bertambah lagi, maka konsumen akan menambah konsumsinya dengan pertambahan yang tidak begitu besar, berbeda dengan tabungan yang akan bertambah semakin besar. Kondisi ini akan berlanjut terus sampai tingkat pendapatan tinggi yang pernah tercapai terulang kembali. Perilaku tabungan rumah tangga sangat ditentukan oleh dua keputusan penting, yaitu seberapa besar pendapatan real yang akan digunakan untuk keperluan konsumsi dan yang akan ditabung. Perencanaan tabungan dalam rumah tangga dapat disederhanakan menjadi dua periode, yaitu periode sekarang dan masa depan. Tabungan sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Tingkat bunga yang dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Orang akan lebih memperbanyak tabungan apabila tingkat bunga tinggi, karena akan lebih banyak bunga yang diperoleh. Pada tingkat bunga yang rendah, orang tidak begitu suka membuat tabungan di bank karena mereka merasa lebih baik melakukan pembelanjaan konsumsi daripada menabung, dan sebaliknya, suku bunga tinggi, orang akan senang menabung atau menyimpan uang di bank dengan kompensasi tingkat bunga. Tujuan menabung. Yang pertama, penyisian sebagai hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan di masa depan. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu atau kelompok. Yang ketiga, nasabah atau pemilik tabungan merasa aman menyimpan uang dalam bentuk tabungan di bank. Yang keempat, untuk penghematan supaya seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk belanja. Manfaat tabungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kegiatan menabung kadang dirasakan sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang. Padahal jika kita mengetahui manfaat menabung ini, ada alasan untuk tidak melakukannya, seperti buat ini. Yang pertama, belajar hidup hemat. Kegiatan menabung yang akan dilakukan secara rutin setelah gajian misalnya akan membuat seseorang akan menyisakan pendapatannya sehingga menghindari jajan-jajan yang kurang berguna. Yang kedua, ketersediaan uang saat mendesak. Kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya ketika kita jatuh sakit misalnya. Saat sakit, tentu saja kita membutuhkan pengobatan
Uang tabungan ini bisa digunakan untuk mengantisipasi keadaan mendadak yang bisa saja datang tiba-tiba. Yang ketiga, mencegah berhutang. Berhutang kepada bank contohnya akan berbunga dan malah akan memperberat saat pembayaran. Dengan menabung, kita tidak akan merasakan hal tersebut. Investasi. Selain manfaat menabung secara umum, menabung juga merupakan salah satu kunci kesuksesan di masa yang akan mendatang. Manfaat menabung yang sangat dirasakan di masa yang akan mendatang, misalnya rencana pensiun, pendidikan anak-anak, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan yaitu yang pertama, pendapatan yang diterima. Semakin banyaknya pendapatan yang diterima, berarti semakin banyak pula pendapatan yang disisihkan untuk menabung. Yang kedua, hasrat untuk menabung atau marginal propensity to save. Hal ini didorong dengan keinginan masing-masing individu dalam mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung karena pertimbangan keamanan. Yang ketiga, tingkat suku bunga bank. Semakin tinggi tingkat suku bunga simpanan maka semakin banyak masyarakat untuk menabung atau saving. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu yang C, pengaruh variabel makroekonomi terhadap tabungan nasional di Indonesia. Ketidakcukupan tabungan nasional dalam menjaga kestabilan perekonomian Indonesia terbukti pada tahun 1997, di mana Indonesia terpaksa bergantung pada pinjaman World Bank dan IMF. Lain dengan Malaysia, salah satu negara tetangga yang secara konsisten menjaga cadangan devisanya, tidak lain salah satunya berupa tabungan nasional, hingga bisa recover secara cepat dari ASEAN krisis pada waktu itu. Bahkan Malaysia dapat keluar dari krisis dalam waktu singkat tanpa bantuan dari negara lain. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghimpun tabungan nasional dari sisi masyarakat. Secara jangka pendek, dapat menggunakan mekanisme perbankan karena fluktuatif, dapat diambil kapanpun. Sedangkan secara jangka panjang, dapat dengan mekanisme dana pensiun, asuransi, dan program jaminan sosial jangka panjang. Disinilah arti pentingnya pembentukan modal dalam negeri, yaitu melalui peningkatan tabungan, dalam hal ini tabungan nasional. Meskipun perubahan yang akan ditimbulkan tidak secepat bila menggunakan modal luar negeri, tetapi kita tidak terbebani oleh masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari berdasarkan latar belakang masalah di atas. Menurut Keynes, dalam Sadono Sukirno tahun 2004 halaman 80, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga, namun tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh satu rumah tangga, maka makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. Apabila jumlah pendapatan yang diterima oleh satu rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam suku bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti terhadap jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga itu. Menurut Klasik dalam Yuni tahun 2001 halaman 16, akibat dari keadaan di mana keinginan menabung lebih besar daripada keinginan investasi, akan terjadi perubahan harga karena sektor perusahaan tidak bisa menjual output yang direncanakan, maka mereka akan menurunkan harga outputnya sampai semua persediaan yang tadi diinginkan terjual habis. Dan tingkat bunga juga akan turun karena keinginan menabung lebih besar daripada keinginan berinvestasi. Sedangkan Keynes mengajukan penyelesaian yang berbeda. Menurut Keynes, dalam Nopirin tahun 1990 halaman 79,
Harga barang relatif tetap dan mungkin tidak turun meskipun terdapat kelebihan persediaan barang. Demikian pula upah, sangat sukar untuk turun mungkin karena adanya tantangan dari serikat buruh dan yang lebih penting lagi, bahwa tingkat bunga tidaklah dapat menyamakan tabungan dan investasi. Tingkat bunga ditentukan di dalam pasar uang yang membuat permintaan akan uang sama dengan penawarannya. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik Sadono Sukirno tahun 2004 halaman 73 mengatakan bahwa dalam perekonomian suku bunga akan selalu mengalami perubahan dan perubahan itu akan menyebabkan seluruh tabungan yang diciptakan sektor rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama besarnya dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Oleh karenanya, seluruh pengeluaran dalam perekonomian, pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi oleh rumah tangga dan investasi oleh pengusaha akan selalu sama dengan nilai seluruh produksi yang diciptakan oleh seluruh sektor perusahaan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Keynes juga menambahkan, apabila sektor perusahaan mengalami tambahan persediaan yang tidak diinginkan, pengusaha akan memperkecil atau mengurangi produksi. Output akan turun selama keinginan menabung lebih besar daripada keinginan untuk investasi. Proses turunnya output itu akan terus berlangsung sampai keinginan menabung sama dengan keinginan investasi, di mana pendapatan nasional keseimbangan yang baru lebih rendah dari semula. Nopirin tahun 1990 halaman 80. Hubungan tingkat bunga dan tabungan nasional dapat dijelaskan oleh teori tingkat bunga baik klasik maupun Keynes. Pada dasarnya, teori ini berpendapat sama bahwa tingkat bunga dapat mempengaruhi tabungan dengan hubungan yang positif. Artinya, kenaikan tingkat bunga akan diikuti dengan kenaikan tabungan, hanya berbeda dalam asumsi yang digunakan. Klasik menyebutkan bahwa tinggi rendah tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal, sedangkan Keynes berpendapat bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Ahli-ahli ekonomi klasik Sadono Sukirno tahun 2004 halaman 73 berkeyakinan bahwa perubahan-perubahan yang dapat dengan mudah berlaku atas suku bunga akan menjamin terciptanya kesamaan di antara jumlah tabungan yang akan disediakan rumah tangga dan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Hal ini dikarenakan menurut pendapat mereka keadaan seperti itu akan terjadi karena suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Sumber pembiayaan pembangunan nasional dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri.
Besarnya tabungan yang tidak seimbang dengan rencana kegiatan investasi menyebabkan kegiatan pelaksanaan investasi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kesenjangan tabungan dan investasi tersebut selanjutnya dapat ditutup dengan masuknya dana dari luar negeri. Alternatif pembiayaan tersebut dapat berupa pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri berperan dalam mengatasi kesenjangan ekspor-impor, sehingga dapat memberikan tambahan devisa untuk negara dikarenakan hasil-hasil ekspor yang tidak mencukupi untuk menambah modal bagi pembangunan nasional. Dengan adanya pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, diharapkan dapat menambah jumlah tabungan domestik dan mampu memacu investasi yang pada akhirnya dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa aliran modal asing mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat memungkinkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh investasi langsung asing terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan arti penting bagi negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. FDI dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkat kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pengaruh dari peran ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat dari investasi akan menambahkan kepastian memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, kemudian ada perbedaan tabungan konvensional dan tabungan bank syariah. Tabungan bank konvensional merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan tunai mandiri atau yang sering disebut dengan ATM. Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro. Besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya, bunga tabungan lebih besar dari jasa giro. Kemudian, tabungan bank syariah. Bank syariah menetapkan 2 akad tabungan. Yang pertama yaitu akad wadiah dan yang kedua akad mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad wadiah mengikuti prinsip wadiah prinsip wadiah admanah, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia dititipkan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Dan penggunaan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM
Tabungan yang berdasarkan akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah. Tabungan yang menetapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, 1. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara sahabul mal dalam hal nasabah dan mudharib dalam hal bank. Yang kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan. Karena untuk melakukan investasi dengan membuat dana itu diperlukan waktu yang cukup. Nah, berdasarkan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 PMK 05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233 PMK 05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan penggunaan anggaran atau penggunaan barang menyusun laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga atau disebut LKKL yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau yang sering disebut dengan LKPP. Laporan keuangan Badan Statistik ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang disebut dengan SAP. Yang pertama, statistik keuangan negara terdiri dari statistik keuangan pemerintah pusat. Yang kedua, statistik keuangan pemerintah daerah tingkat 1. Yang ketiga, statistik keuangan pemerintah tingkat 2. Dan yang keempat, statistik keuangan pemerintah desa. Kemudian ada pemerintah pusat mencakup seluruh departemen dan institusi pusat lainnya yang kegiatannya dibiayai oleh APBN. Yang ketiga ada pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, dan pemerintah desa secara terpisah dibiayai oleh APBN masing-masing wilayah. Indonesia Tabungan Bruto pada tahun 2010 sampai dengan 2019 triwulan. Tabungan bruto Indonesia dilaporkan sebesar 30,0% pada tahun 2019 bulan ke-12. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya yaitu 33,9% untuk 2019 pada bulan ke-9. Data tabungan bruto Indonesia diperbarui triwulan dengan rata-rata 34,6% dari 2010 pada bulan ketiga sampai 2019 pada bulan ke-12. Dengan 40 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 37,8% pada tahun 2011 pada bulan ketiga dan rekor terendah sebesar 28,3%. Kesimpulan dari makalah ini yaitu yang pertama, definisi tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 1998. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Perbankan syariah secara singkat memiliki dua macam produk tabungan.